warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa mulai belajar di malam ini ya, agak terlambat dan mohon maaf saya kemarin juga belum bisa bergabung. Alhamdulillah ada Bu Rani dan Pak Dedi yang selalu standby menemani kita ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini angkatan kedua dari pelatihan akupuntur dasar yang diselenggarakan oleh LPK Cahaya Hasta Karima. Nanti selanjutnya bisa mengikuti latihan yang tingkat-tingkat lanjutan ya, yang kita selenggarakan nanti. Sebenarnya di kelas ini juga sudah ada, termasuk Pak Andi itu yang sudah mengikuti kelas lanjutan. Apa waktu itu Pak Andi ikut SCAF ya kalau nggak salah. Jadi akupuntur dasar ini mungkin sekedar info buat teman-teman semua. Ini yang harus kita kuasai dulu ya. Banyak teori-teori dasar yang harus kita pahami dulu di sini sebelum kita belajar lebih lanjut. Jadi kalau teori dasar sudah dikuasai, insya Allah nanti kalau kita mau ikut tingkat lanjutan kita sudah nyambung. Gitu. Biasanya kalau langsung ikut yang lanjutan, akhirnya apa ya? Jadi mundur lagi. Kita sudah belajar lanjutan, tapi pertanyaannya masih pertanyaan yang tingkat dasar. Gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan belajar ini nanti selanjutnya bisa lebih mantap lagi ya kalau kita belajar yang lanjutan untuk lebih apa namanya ya, lebih profesional lagi lah untuk membantu melayani pasien ya, masyarakat dengan lebih baik lagi gitu. Ya, mungkin dari saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas nama penanggung jawab Lembaga Pelatihan Kerja Cahaya Hasta Karima, dan Bu Rani adalah sekretaris dari LPK Cahaya Hasta Karima. Kemudian Pak Dedi itu salah satu instruktur yang resmi sudah mendapatkan legalitas dari Dikbud maupun Kemenaker ya. Ya, insya Allah saya tidak sembarangan menggandeng Pak Dedi, luar biasa ilmunya. Jadi selamat belajar buat teman-teman semua. Silakan dieksplor ilmunya Pak Dedi itu luar biasa. Nanti bonus-bonusnya itu biasanya banyak. Jadi kalau ada Pak Dedi ketemu silakan banyak bertanya. Insya Allah ilmu yang akan didapat kita lebih dari yang sekedar saya janjikan gitu. Yang saya janjikan hanya ada. Nah, tapi Pak Dedi itu orangnya kalau kita bertanya sangat kooperatif ya, insya Allah tidak pelit sama ilmu, insya Allah ya. Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi, mungkin itu cukup dari saya karena sudah malam juga. Untuk teman-teman silakan menyimak, selamat belajar. Silakan Pak Dedi waktunya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini dari alumni dia gabung nggak ya Mbak Rani? Kayak belum gabung ya, saya kirim linknya padahal. Jadi kelebihannya nanti gini, mohon maaf tambahan, nanti kalau ada saya buka kelas lagi untuk yang gelombang angkatan ketiga misalnya, itu angkatan pertama dan kedua boleh ikut lagi, boleh upgrade lagi. Iya. Ya, gratis, monggo. Yang penting mau belajar, mau ngikutin, mau offline-nya atau online-nya silakan. Nanti kita informasikan, kita sampaikan infonya ya. Oke, terima kasih Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Leli. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menjadi suka kita Bismillah SWT. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program pelatihan akupuntur dasar ya. Kemarin kita telah membahas tentang yin yang ya, istilah yin yang. Jadi memang itu adalah teknik dasar di dalam ilmu pengobatan Cina ya. Di situ segala sesuatu di dalam yin yang itu dilihat dari dua sisi. Kalau dia katakan yin, itu dikatakan dia yang. Termasuk juga nanti kalau di dalam akupuntur itu yin yang itu bisa melihat dari penyakit dan juga digunakan untuk terapinya. Ya, jadi padahal inti akupuntur itu adanya di situ gitu, yin dan yang. Ya, jadi kondisi yin kita gunakan teknik yang, kondisi yang kita gunakan teknik yin. Ya, kemarin juga kan
dibagi beberapa klasifikasi tentang yin yang ya, pertama dari alam semesta, terus yang kedua dari anatomi tubuh ya, dari tubuh manusia, dan juga dari yin yang dalam penyakit ya, seperti itu. Jadi ada 3 seperti kemarin. Nah, kemarin juga kan ya, yang di alam semesta itu seperti yang pertama itu seperti malam dan siang, yin itu malam, yang itu siang, terus yin itu dingin, yang itu panas, terus yin itu yin itu atas, yin itu bawah, yang itu atas ya, seperti itu. Nah itu kondisi-kondisi berdasarkan keadaan alam, maksudnya arah ya, misalkan yin itu masuk utara itu masuk kategori yin, terus selatan masuk kategori yang, terus barat masuk kategori yin, dan timur masuk kategori yang. Nah, jadi seperti itu yang kemarin ya. Terus lanjut yang kaitannya dengan tubuh manusia, yaitu ya kalau untuk punggung itu masuk kategori yang ya, jadi laki-laki ya. Terus kalau dada dan perut itu masuk kategori yin ya, wanita. Jadi wanita itu kan laki-laki itu dari segi energi itu memang sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau dia dari energinya itu energi laki-laki itu tetap di dan di kaki, sedangkan perempuan itu letak energi itu ada di dada dan di perut ya, seperti itu. Nah juga wanita itu identik dengan cairan ya, darah ya, sie kemarin. Terus juga kalau laki-laki identik dengan chi, energi, seperti itu. Dan juga laki-laki itu identik dengan ini apa? Tadi ada istilah dia wei ya, chi pertahanan ya, sedangkan perempuan itu ada yin, itu cairan ya. Jadi kemarin telah bahas di dalam teori yin dan yang. Itu ya Bapak Ibu tentang kondisi yin dan yang. Juga dari penyakit ya, yang dari penyakit yin itu dibagi juga, misalkan yang kronis masuk kategori yin, terus masuk akut itu masuk kategori yang. Termasuk juga tadi ada istilah panas masuk kategori yang, terus dingin kategori yin, lembab kategori yin, terus kering kategori dia yang. Jadi ada beberapa jenis penyakit. Jadi dalam ilmu akupuntur itu memang dari Buddha itu kita berbicara tentang sindrom ya. Sindrom itu kumpulan gejala yang dilihat dan diraba ya, dan dirasakan ya, seperti itu. Nah itu adalah sindrom. Jadi sindrom itu kenapa di dalam teori akupuntur itu ya, dalam melakukan pendekatan itu kita nanti melakukan pendekatan menggunakan pemeriksaan, cara pemeriksaan dengan cara melihat, yang kedua dengan melihat, terus juga yang kedua dengan pemilu dan penciuman, terus yang ketiga dengan wawancara, dan yang keempat dengan perabaan. Nah itu nanti teknik itu memang yang kaitannya dengan panca indera ya. Jadi istilahnya contoh misalkan dia kondisinya dia panas, kita lihat panas dia, jadi panas itu apa sih? Oh ya, warnanya merah ya. Tapi kalau dia panas makanya perlu diraba ya, ternyata betul panas. Lihat lagi ditanyakan gimana, suka minum dingin atau suka minum yang panas. Nah, tadi suka yang panas. Nah berarti kan dari raba, dari melihat, ternyata kita ditanya dia suka minum yang hangat gitu, berarti bukan kondisi panas ya, seperti itu. Nah itu bisa yang Pak cara pemeriksaan dan di dalam ilmu akupuntur itu nanti akan kita lanjutkan ya setelah kita karena kaitannya dengan tema yang hari ini kita bahas tentang teori 5 unsur ini, kita nanti untuk memperkuat kita di dalam diagnosa ya, pemeriksaan di dalam ilmu akupuntur. Kalau cara pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan hanya satu-satu saja, tapi sekaligus ya, yaitu urutannya kelas. Jadi kita akan mendapatkan hasil diagnosa yang cukup valid seperti itu ya. Di dalam ini juga ya Bapak Ibu, dari Kemenkes tahun 2016 dan juga di PT 109 tahun 2014 sudah dibahas masalah itu ya, karena untuk melihat tenaga tradisional itu yang membuat pendekatan secara tradisional tadi menggunakan 4 cara pemeriksaan ya di dalam ilmu akupuntur itu ya. Jadi dia sebenarnya 4 cara pemeriksaan ini bagian nanti dari bagian dari ilmu kesehatan
tradisional ya, seperti itu dia maksudnya seperti deskrip ya Mungkin kesehatan rebus bolongan gitu. tradisional seperti itu. Udah kelar. Jadi itu sedikit gambaran ya tadi tentang teori yin yang ya yang dibagi menjadi 3 bagian dari yin yang dalam semesta, terus juga yin yang di dalam tubuh manusia, dan yin yang dalam gejala. Tadi gambaran awal Jadi yaitu waktu udah tentang nyoba cara saya. pemeriksaan. Ya, ini. Oke, kita lanjut sekarang ke dalam teori 5 unsur. Baru saya. Kalau suara saya kurang jelas kasih tahu ya. Jangan diam nanti katanya Kalau saya ini gue anggap naikin. dengar gitu. Iya Pak. Kalau ini Ya. gue naikin. Ya, Ya coba. Udah. jelas suara saya. Pak, tes. Lanjut. Kita sekarang membuat teori Wusing. Jadi gini Bapak Ibu ya. Teori Wusing ini adalah teori sebenarnya tidak jauh dengan teori kimia. Tapi di sini hanya lebih diperluas, tapi intinya tetap teori yin dan yang. Ya intinya walaupun dia teori 5 unsur, tapi tetap itu membagi menjadi 2 bagian saja. Kalau nggak yin, kalau nggak yang. Nah itu aja ya kalau teori Wusing. Kayak saja teori Wusing itu pengembangan itu berdasarkan adanya 5 unsur. Jadi dia melakukan pendekatan kepada apa yang ada di alam juga akan terjadi di dalam tubuh manusia. Artinya dia bicara secara mikrokosmos dan manusia itu secara mikrokosmos. Jadi menurut pandangan mereka apa yang terjadi di alam juga akan juga terjadi di dalam tubuh manusia. Makanya di dalam semesta itu menurut mereka itu ada 5 unsur yang saling mempengaruhi, yaitu disebut dengan istilah Wusing ya. Nah, 5 unsur itu ya Bapak Ibu saling terkait. Artinya di situ saling terkait itu bisa saling mempengaruhi dan bisa saling menindas ya, sehingga menimbulkan gejala penyakit dan juga dia bisa saling menguatkan. Nah itu kan anehnya begitu kan, dia bisa menguatkan, bisa membatasi, bisa menindas juga ya, seperti itu. Nah itu nanti di dalam teori Wusing atau teori 5 unsur. Teori 5 unsur ini dia berdasarkan apa yang ada di alam ya, jadi benda-benda yang ada di alam seperti istilahnya kayu ya, atau identik dengan pohon, terus api ya betul-betul api ya, terus tanah, terus logam dan air ya, itu ya. Jadi ada istilah tanah, logam dan air, dan kelima unsur ini tadi saling mempengaruhi. Nah kalau di dalam mereka beryakin dalam semesta, maka di dalam medisnya itu maka digambarkan bahwa organ kalau diterjemahkan di dalam tubuh manusia ya. Kalau tadi kan di alam ya ada 5 unsur tadi, ada istilah kayu, ada istilah api, ada istilah tanah, ada istilah logam, ada istilah air. Tapi kalau diterjemahkan di dalam tubuh manusia, maka masing-masing unsur itu dia mewakili organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi seakan-akan organ yang ada di dalam tubuh manusia itu berunsur yang ada di alam. Ya, tadi misalkan nanti ada organ yang berunsur kayu, ada organ berunsur api, ada organ yang berunsur tanah, ada yang berunsur logam, dan ada yang berunsur air. Dan masing-masing unsur itu nanti dia mewakili organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ininya lagi ya, Bapak Ibu tadi saya jelaskan dari awal tadi teori Wusing itu adalah tidak jauh dari teori yin dan yang. Makanya di dalam teori 5 unsur itu juga dibicarakan jadi masing-masing unsur yang terkait seperti tadi ya, kayu, api, tanah, logam dan air itu masing-masing ada yang berunsur yin, ada yang berunsur yang. Jadi nanti dalam organ tubuh manusia juga sama nanti diterjemahkan. Jadi di dalam tubuh manusia itu misalkan contoh kayu ya, unsur kayu. Nah dia mewakili organ hati dan kandung empedu. Kan ada 2 tuh organ itu ya, Bapak Ibu ya, kayu, dan kayu itu mewakili organ hati dan empedu. Nah mana sih yang masuk kategori yin, mana masuk kategori yang. Nah makanya di dalam unsur itu kayu itu ada yin dan yang. Nah maksudnya nanti untuk yang unsur kayu ya, organ itu adalah organ hati dan organ kandung empedu, dan hati itu masuk kategori yin ya, sedangkan kandung empedu itu masuk kategori yang. Jadi masing-masing unsur yang ada dalam semesta itu juga masih terkait dengan teori yin dan
ya. Jadi seperti itu ya. Itu gambaran awal. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat yang tadi saya ceritakan ya di awal, ada istilah kayu, ada istilah api, ada istilah tanah, ada istilah logam, dan ada istilah air. Dan kayu ini ya kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi kan dia unsur kayu ini berwarna hijau ya. Terus unsur api dia berwarna merah, unsur tanah dia berwarna kuning, unsur logam dia berwarna putih, dan unsur air dia berwarna hitam ya. Jadi ada 5 unsur ya, kayu, api, tanah, logam, dan air, dan masing-masing itu ada yang kaitannya dengan organ-organ di dalam tubuh manusia. Tadi saya bilang ya, ada yang kemarin ada istilah organ cang dan organ fu ya. Organ cang itu masuk kategori yin ya, masuk kategori yin, sedangkan organ fu masuk kategori apa? Kategori yang ya. Jadi jangan lupa tuh ya. Dan organ cang dan organ fu ini ya, jadi gini, dalam akupunktur itu tubuh manusia itu juga ada yin dan yang, termasuk juga organnya ya. Jadi organnya pun dibagi menjadi 2, ada organ kategori yin, ada kategori yang. Dan kategori yin itu sama dengan organ cang, sebutannya kelompok organ cang. Sedangkan kalau yang masuk kategori organ fu ya, organ yang ya, kategori yang itu masuk ke kategori organ fu. Jadi cang sama dengan yin, fu sama dengan yang. Jadi istilahnya pembagian klasifikasi itu berdasarkan nanti sifat ya, dan juga apa istilahnya, sifat dan dia dengan apa istilahnya organ itu dia dalam hal bekerja ya. Jadi nanti makanya kenapa disebut istilah cang, kenapa di istilah fu ya. Kalau organ cang itu protein makro itu kaitannya dengan organ yang padat ya, padat. Tapi padat itu dia artinya bersifat hanya mengelola, dia bersifat hanya ini apa mengarahkan itu sebagai pimpinan gitu ya. Jadi dia hanya sifatnya seperti itu. Sekarang kalau organ fu itu ya, dia sifatnya dia menyalurkan ya dan mengolah yang untuk organ fu seperti itu. Nah sifatnya, makanya nanti antara perbedaan organ cang dengan organ fu itu ya, itu tadi cerita dari fungsinya juga, dan juga ciri khas dan karakteristiknya seperti itu. Jadi masing-masing itu punya ciri khas dan karakteristiknya ya, karena masing-masing juga sudah terbagi menjadi organ cang dan organ fu. Nah ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Unsur kayu, organ cangnya itu hati, organ funya dan empedu. Terus untuk api sama ya, ada organ cang itu jantung, organ funya usus kecil, dan juga untuk limpa juga sama ya. Untuk limpa itu organ cang, lambung itu organ fu. Terus juga unsur logam, untuk organ cangnya adalah paru-paru, organ funya adalah usus beserta organ ginjal ya, itu masuk kategori organ cang, dan empedu juga masuk kategori organ ya. Jadi masing-masing unsur itu memiliki 2 organ yang dia beda ya, satu organ cang dan organ fu. Ya, untuk api nanti ada tambahannya ya, sebenarnya untuk api itu ada 2 lagi organnya ya. Yang unsur api itu yang pertama adalah selaput jantung atau perikardium, masuk kategori organ cang. Sedangkan ada yang namanya santial. Santial itu adalah organ air yang ada di dalam tubuh tubuh ya. Jadi dia bisa menjaga sirkulasi suhu di dalam tubuh, itu juga bisa kaitannya dengan masalah cairan juga seperti itu. Itu organ santial ya, dia juga berunsur tapi dia masuk kategori organ fu. Sedangkan untuk yang perikardiumnya pasangannya, maka dia masuk ke dalam organ cang. Nah ini ya Bapak itu sebagai gambaran ya, untuk gambaran musik seperti ini. Ini tadi ya yang penjelasan dari awal. Nah ini juga sekarang kita lihat sifat-sifat musuh-musuhnya ya. Jadi menurut pandangan ilmu itu ya, logam mempunyai sifat keras atau ya logam ya. Kalau kita kan sering dibuat benda-benda yang tajam ya, seperti yang lainnya ya. Karena si logam itu dia sifatnya keras ya, maksudnya perhiasan dan emas atau apa itu juga kan dari logam juga ya. Itu juga masuk kategori dia keras ya. Dan sifatnya dia
Nah, unsur logam ini kan tadi Dia ingetin aku kayak, Ca ini begini, Ca begini, Ca begini gitu kan. Jadi kayak unsur logam pokoknya kan yang yang banyak berhubungan tadi. dengan begini udah semuanya aku mau absen Iya. ya Unsur jadi logam, kayak cuma ngingetin aja gitu, cek begini kayak gitu. paru-paru Terus dan masalahnya usus besar. Nah, iya. Jadi paru-paru dan usus besar. Nah itu organ ini ya yang berunsur logam. Ya. Terus juga jadi istilahnya kalau kita lihat paru-paru sama usus besar berarti serem juga ya. Sifatnya keras dan lembut istilahnya gitu. Jadi memang dia tuh cantik banget tau. apa ya? Sekarang nggak absen, Usus besar itu ya memang saya udah bisa kaitannya dengan energi ya. Nanti unsur logam itu kaitannya dengan energi. Ya, jadi dan dia kaitannya dengan logam, namanya juga logam pasti kan dia kaitannya kalau dia dipukul akan berbunyi, gitu kan. Kalau misalkan dia batuk, nah itu hubungannya juga ada kaitannya dengan unsur logam, ya batuk ya. Terus bawa angin itu kaitannya juga dengan unsur logam, itu tadi usus besar, ya kaitannya dengan itu juga nanti kaitannya dengan logam itu nanti berpengaruh pada suara atau apa ya dengan kulit, itu nanti ada pembahasannya nanti. Terus selanjutnya yaitu ini air. Air memiliki pengertian basah, licin dan mengalir ke bawah. Ya, jadi artinya di situ dia mengalir ke bawah. Ya, jadi sifat air itu dia akan selalu bergerak dan berjalan sesuai dengan permukaan. Ya, jadi semakin permukaan itu semakin rendah, maka air akan selalu bergerak. Ya, kalau misalkan permukaan tinggi, yang terjadi adalah penampungan atau genangan air. Ya, jadi misalkan di lingkungannya itu dia agak sedikit tinggi, ya maka dia akan menggenang. Ya, ketika dia menggenang terus ya menjadi lama-lama menjadi sebuah kolam. Ya, itu. Jadi air menurutnya pengertian basah, licin dan mengalir ke bawah. Ya, jadi kan air itu licin ya. Jadi hati-hati misalkan kita berjalan di pinggir air itu bisa dijatuh dengan tadi licin. Ya. Terus juga karena air dia kaitannya ke basah. Ya. Maka nanti kalau kita lihat unsur air ini, misalkan tadi kan unsur air itu kan mengalir organ ginjal dan kandung. Itu kan kaitannya dengan apa? Cairan ya, sering basah atau apa gitu kan, mengalir ke bawah, sering buang air kecil ya, sering geser, itu nanti hubungannya dengan unsur air, yaitu organ ginjal dan kandung kemih. Terus juga yang ketiga itu kayu. Ya, kayu itu dalam artian ada luas dan kembangnya seperti sebuah pohon ya, atau kata ya pohon ya, seperti itu. Jadi kan pohon itu dia ke arah atas dan ke arah samping. Ya, pohon juga sifat pohon ini dia juga tidak mudah ditemukan ya, artinya dia akan mencari jalan sendiri apabila ada hambatan di atasnya. Kan kalau bapak ibu lihat ya pohon itu ya, tumbuhan walaupun di atas dikasih penutup yang keras, dia akan melewati ya, samping atau mencari daerah-daerah yang lainnya seperti itu. Itu kaitannya dengan unsur kayu. Terus yang keempat yaitu api. Nah, api ini tadi ya, kalau kayu itu tadi ya, mewakili organ hati dan kandung tubuh. Ya, jadi hati dan kandung itu memang berunsur kayu. Ya. Terus api bersifat memanas membumbung ke atas. Nah, sifat api itu kan ya jelas ya tadi ada panas, kalau kita ada tujuh oleh hebat kan api sampai membumbung ke atas. Ya. Nah, organnya itu tadi mewakili organ jantung, ya, selaput jantung, terus juga usus kecil dan sial. Ya. Jadi sifat api ini dia memanas ya, memanaskan warnanya merah. Kebagikan ya sih. Warnanya merah. Yang semuanya bisa dia masih kecil. 4 tahun, adiknya sih ya 9 bulan. Kayak orang tuanya harus ekstra bisa bagi kasih sayang bener gitu. Waktunya kalau kayak gitu jarak umur berapa? 4 sama 9 bulan. Ya hampir 3 tahunan lah. Udah kakak gue dong. Pas belum balik tanah ya, tapi menurut kakak gue tuh kayak orang tuh lagi dikendangin banget terus dia paling sayang. Tapi dia sama bapak. Dia melakukan penghasil, yang namanya penghasil, berarti dia bisa tumbuh dan berkembang. Artinya gini di dalam ininya, kan kita tahu kalau makanan kita makan diolah di lambung ya, sehingga lambung proses pengolahannya di situ kimiawinya, kalau mekaniknya kan di mulut ya, di saluran kimiawinya di
lambung, baru dari lambung itu nanti disebar ke seluruh organ-organ tubuh. Jadi dia menghasilkan tenaga, ya, organ-organnya. Jadi kalau fungsi lambung itu juga cukup ini kan nama-nama tanah ya, dia kan akan menghasilkan gitu. Jadi kan tanah itu kalau kita tanam apapun akan menghasilkan ya, walaupun tidak, kadang kita tidak ini ya, tidak kita inginkan atau apa, tetap ketika ada apa yang dihasil dari tanah itu dia pasti menghasilkan, walaupun ini bagi kita tidak berguna, tapi bagi yang lain pasti ada manfaatnya ya, seperti itu. Nah itu. Dan juga ketenangan ya, pengukuh itu penguat dan juga ketenangan. Jadi sifat tanah itu tenang ya, beda kalau misalkan kayak pohon, kalau dia bertiup kencang ya dia akan berbunyi ya. Terus juga api dia akan menggelegar ya, seperti itu, dia akan panas. Terus juga air dia akan bunyi juga ya jika tekanannya kuat dan dia ke bawah ya, seperti itu. Logam juga sama, apabila dirangsang ya, dipukul maka dia akan berbunyi seperti itu. Nah, kalau tanah tidak ya, makanya kan di sini dikatakan nanti tanah itu sifat energinya itu dia bisa ke atas dan bisa ke bawah ya. Kan kita tahu dari organ yang kaitan dengan tanah kan limpa dan lambung ya, tapi dia memiliki nanti energinya bisa bermain ke atas dan bisa bermain ke bawah. Nah itu. Pak Dedi, Ya silakan. tadi api tadi sansiau itu apa Pak? Oh, sanca itu organ hayal ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam ada nama organ sanca. Jadi sanca organ hayal yang menjaga kondisi suhu tubuh agar tetap normal seperti itu. Ya, artinya dia menjaga kestabilan suhu di dalam tubuh kita, jangan sampai kita terlalu kering atau terlalu basah ya, banyak cairan seperti itu. Nah, itu fungsi sanca seperti itu. Dia organ hayal Bu istilahnya. Tapi bisa dipakai, iya, tapi bisa dipakai juga di dalam kita nanti melakukan terapi. Dan juga masing-masing organ itu nanti ada yang namanya istilah nanti meridian. Nah, nanti meridian itu adalah tempat nanti kita melakukan penusukan jarum ya. Jadi melakukan penusukan itu nanti kita di jalur-jalur yang sesuai dengan nama organnya. Dan sanca ini tadi dia berfungsi untuk bilang suhu di dalam tubuh seseorang. Jadi misalkan gejalanya memang kelihatan haus atau panas ya, itu memang ciri khas dari sanca juga ya. Dan juga terakhir kayak apa istilahnya dia suhu badannya naik terus ya, misalkan di waktu malam, di waktu sore hari, itu emang kaitannya nanti dengan sanca ya. Nanti terapinya juga pakai terapi yang kaitannya dengan sansial juga. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pak, boleh tanya sebentar Pak. Meridian itu tuh ada salah satunya meridian, ada lagi apa lagi Pak ya? Sama Bapak sebutin tuh. Meridian, meridian aja Pak. Jadi meridian itu jalur. Pengait aman ya? Ya, jadi gini, seperti sebuah jaring. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu nanti ada istilah meridian, dan meridian itu namanya sesuai dengan nama organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, fungsi meridian itu menghubungkan antara sisi satu dengan sisi yang lain, terus sisi atas dengan sisi bawah, sisi kanan kiri, atau depan belakang. Nah, itu nanti namanya meridian. Dan meridian itulah tempat nanti kita melakukan penusukan. Ya, penusukan. Oh, jadi meridian itu tempat? Ya, tempat untuk kita nanti melakukan menusukan jarum akupunturnya gitu istilahnya. Jadi titik akupuntur itu ada di sepanjang jalur meridian masing-masing organnya gitu. Jadi misalkan kita ingin menterapi kasus penyakit paru-paru, berarti kita menggunakan meridian, titik-titik yang ada di meridian paru-paru. Khusus besar, nanti kita ngobatin, nanti kita melakukan teknik terapinya di titik-titik yang berada di jalur meridian khusus besar. Ya. Oke. Master. Ya. Ini untuk sifat api, tanah dan air korelasi sama hubungan organik itu nyambung. Cuman saya belum nyambung ini sifat logam dengan patologi besar
dan hubungannya sifat kayu dengan organ hati atau organ kuning, kan membedu. Jadi gini, kalau untuk katanya dengan apa ya, dengan logam, unsur logam dengan hubungannya dengan paru-paru atau unsur besar ya. Jadi memang itu kaitannya dengan ini Pak, dengan apa energinya ya. Jadi mereka berpikir secara energi niat pada waktu itu ya. Karena kan di waktu dulu kan belum ada istilah pembenahan mayat atau mengenal anatomi tubuh secara spesifik ya, seperti itu. Jadi mereka mengibaratkan logam itu kan seperti ketika dipukul itu dia bersuara dan juga dia keras. Oke, sifat penyakit yang kaitannya dengan hal masalah tersebut ya dikategorikan ini kaitannya dengan organ paru-paru, ini kaitannya dengan istilah usus besar seperti itu kaitannya ya, karena kaitannya dengan tadi dengan suara dan bunyi ya seperti itu. Terus untuk yang kaitannya dengan tadi apa kayu ya, kayu kok hubungannya dengan hati dan juga dengan apa istilahnya kan dengan tubuh ya, karena tadi kalau dia secara filosofinya itu kan fungsi dari tumbuh itu kan dia berkembang ya, menjalar kemana-mana, itu hampir sama dengan karakteristik di menurut mereka itu hampir sama dengan karakteristik di organ hati ya. Tapi kalau secara ilmiah kita nggak sampai sejauh itu Pak. Jadi kalau di secara tradisional ya memang lebih mengarah kepada sistem yang ada di kemiripan antara organ yang ada dalam tubuh itu dengan keadaan yang ada di alam seperti itu. Jadi dia persepsi persoalan seperti itu ya. Jadi dia tidak sampai terlalu mendetail ya, nanti kalau terlalu detail nanti juga nanti jatuhnya itu nanti dia akan sedikit bingung, karena nanti dalam melakukan treatment terapi itu nanti akan sedikit berbeda. Contoh misalkan kaitannya dengan masalah hipertensi aja ya, pasti orang kaitannya ke apa, hubungan dengan apa? Nah, ke organ apa? Hipertensi. Jantung. Nah, jantung. Padahal jantung itu kaitannya ke organ hati. Agak berbeda. Kalau misalkan kalau kaitan ke jantung itu berbeda dengan kaitannya dengan ke secara medis gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kaitannya ke jantung, berarti yang itu pasti kan fokus jantung ya. Karena ada di bawah perasaan itu di hati. Ya. Jadi organ-organ di hati bukan di jantung. Jadi seperti itu. Nah, terus sakit gigi hubungannya dengan apa? Kan gigi. Hah? Hubungannya dengan apa? Kenapa? Kira-kira? Kayu logam ya. Hah? Gigi. Sakit gigi nih. Pasti kita yang merasakan apa? Orang? Gigi, kulit, rambut itu punya logam ya? Hubungannya dengan apa gigi? Kayak gigi. Tanah, konsep tanah Pak. Nah, kayak sakit apa hubungannya gigi? Sakit gigi. Tunggu sebentar Pak, biar kita kalau mikir semua. Gigi, kulit, rambut bukannya logam master ya? Bukan. Gigi, kulit, rambut bukannya masuk logam? Bukan. Gigi itu masuk kategori ginjal. Ya. Tapi kalau sakit gigi itu emang lebih misalkan begini. Kita kan tahunya kan, oh ya, gigi, rambut itu katanya hubungannya dengan ginjal ya. Tapi sebenarnya kan tidak. Kemudian lebih sedikit nanti pokok permasalahan itu ada di unsur tanah. Tanah seperti itu. Jadi unsur tanahnya panas. Ya. Ada pengaruh sakit gigi. Makanya treatmentnya itu ketika sakit gigi ditreatmentnya apa? Meritnya kaitannya dengan tanah, yaitu lambung. Kita diturunkan energinya lambung, giginya sehat lagi. Ya. Jadi berbeda. Berbeda. Ya, kalau tanah kan itu memiliki pengertian penghasil atau Nah, pengolah nanti kita belajar di teori ininya Pak, peraturan ini nanti. Nah, ini nanti kita belajar. Ada kaitannya di sini. Bapak Ibu siap dengan catatannya ya Pak. Ini teori hubungan ini kalau kata saya lumayan jelimet ya Pak Dede. Iya, kita secara tradisional aja udah ngejelimut ya. Iya, jadi Bapak Ibu nih untuk yang ini benar-benar harus dicatat dengan baik-baik.
Iya, tadi juga Ini kayak dasarnya di sini nih Bapak Ibu semua nih, harus kuat ini dasarnya. iya, kayak tadi juga kasus gitu di Iya, coba aja banyak pertanyaan Pak, biar kita pada mikir. Oh, ya tadi ada juga Kalau cuma dengar doang, kayaknya ngantuk. Ini kalau kita pengen bisa mikir. ya tadi ada juga pasien saya gitu sakit di apa di lututnya, tapi yang ditekun di ankle-nya di ankle-nya, ditekun di fisioterapi, ditekun di ortopedik ya, seperti itu. Di fisioterapi juga sama, ankle-nya aja diberesin. Menurut saya ini bukan di ankle, di lututnya saya beresin, alhamdulillah tuh udah enak kan. Jadi kadang-kadang kita melihat langsung kasusnya yang sakitnya itu gitu. Kadang-kadang masih pikirnya kalau lututnya diperbaiki, kalau malah enak malah. Kenapa orang saya nggak di ankle-nya, tapi di lututnya aja. Jadi kayak gitu kadang-kadang ya Bapak Ibu, kalau di lapangan itu jangan terpacu kepada keluhannya. Terus sakit di sini deh, bukan di situ, kadang-kadang masalahnya di lain gitu. Kadang-kadang ya, nanti itu kita sambung-sambungkan gitu. Jadi secara anatominya itu nanti agak sedikit berbeda dengan itu yang kita lihat nanti, karena dasar teorinya kadang di lapangan tuh dia bisa berubah. Cuma di situ karena semakin lama kita akan semakin bisa mengetahui itu dasar teorinya tetap kita pegang, tapi ada teknik yang akan kita sedikit kita ini kan kita mainkan, tapi tetap berupa filosofi dasar teori itu. Jadi saya ngomong karena itu sakit di mana, treatmentnya kita di mana gitu. Nggak selalu di tempat yang ya sakit di mana gitu. Jadi nggak selalu. Sekarang WA gini ya, ada foto videonya, panggilan itu terakhir berarti ke situ dong. Iya, kayak ini lah, mereka pada keluar dong. Matiin dulu, recordnya. Oh iya benar.